Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Agwita yang berjaga di bangsal anak ini, shift pagi jam 7 sampai jam 2. Di sini, ini dengan adik siapa? Coba sebutkan namanya. Falah Ya, tanggal lahirnya 1 1 September ya, tahun 2009. Adik di sini nanti Mbak akan melakukan pemeriksaan fisik appendix manuver. Itu pemeriksaan nanti di bagian perut. Nanti Mbak akan mengecek apakah ada inflamasi pada usus buntu adik atau tidak. Nanti pemeriksaan fisik ini untuk menunjang pemeriksaan yang lainnya. Jadi nanti biar dokter tahu adik ini sakit apa. Seperti itu ya, Dek. Nanti Mbak nanti butuh waktu 10 sampai 15 menit aja. Sebelumnya mau ada yang ditanyakan enggak? Ya, kalau begitu bisa kita mulai ya, Dek. Kalau begitu Mbak permisi untuk cuci tangan terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik nanti adik batuk ya, Dek. Batuk seperti biasa saja ya. Coba adik batuk sekarang. Ya. Ketika adik batuk tadi perutnya sakit enggak? Enggak, ya sudah. Pemeriksaan appendix manuver yang pertama adalah Danby sign, yaitu nyeri yang diprovokasi ketika pasien batuk. Karena ketika pasien batuk ada peningkatan tekanan intraabdominal dan dengan gerakan abdomen saat batuk, hal tersebut dapat merangsang rasa nyeri pada peritoneum di sekitar appendix yang mengalami inflamasi. Adik, sekarang gerakan yang kedua ya, Dek. Nama gerakannya adalah sit toe skin sign. Jadi nanti adik bisa miring ke kiri ya, Dek. Saya bantu yuk, miring ke kiri yuk. Tangannya taruh sini. Oke. Nah, udah enak belum posisinya? Nah, nanti Mbak akan tekan di bagian perutnya bagian kanan. Nanti kalau sakit bilang ya. Sakit nggak, Dek? Enggak. Coba sekali lagi ya, Dek. Sakit nggak? Enggak. Ya, kalau begitu bisa berbaring kembali. Pemeriksaan fisik appendix manuver yang kedua adalah sit cow skin sign, yaitu nyeri pada palpasi right lower quadrant pada waktu pasien miring ke kiri. Pemeriksaan ini khususnya pada positif appendix yang terletak metroseccal, di mana dengan miring ke kiri, appendix tergantung lebih bebas dan dapat menimbulkan nyeri ketika dilakukan palpasi. Sekarang kita masuk ke gerakan yang ketiga ya, Dek, namanya Rovsing sign. Nah, kita mulai ya, Dek. Sakit nggak, Dek? Sakit nggak? Sakit nggak? Ya, sudah. Yang ketiga adalah Rovsing sign, yaitu nyeri pada right lower quadrant ketika dilakukan palpasi kolon pada right lower quadrant diurut ke proksimal. Ketika dilakukan palpasi dan diurut ke arah proksimal, maka akan ada regangan pada appendix sehingga menimbulkan rangsangan nyeri. Sekarang masuk ke pemeriksaan fisik yang keempat ya, Dek, namanya Blumberg sign. Ya, saya tekan perutnya ya, Dek. Sakit nggak, Dek? Enggak. Sekali lagi ya. Sakit nggak? Enggak. Ya. Blumberg sign yaitu nyeri lepas pada right lower quadrant. Setelah dilakukan palpasi right lower quadrant, pemeriksaan ini dapat menimbulkan rasa nyeri karena ketika dilakukan palpasi dalam pada right lower quadrant, maka peritoneum di bagian kontrateral relatif akan terangkat. Dan ketika palpasi right lower quadrant dilepaskan secara tiba-tiba, maka peritoneum kontrateral di daerah inflamasi pun akan menurun secara tiba-tiba sehingga merangsang nyeri di bagian right lower quadrant. Dek, kita masuk ke gerakan kelima ya, Dek, namanya obturator sign ya. Ini Mbak mau angkat kakinya ya, Dek. Sini, mesti ditekuk ya. Nah, ini Mbak akan gerakan keluar. Sakit nggak,
lagi ya, Dek. Sakit nggak? Enggak. Ya, sudah. Pemeriksaan fisik yang kelima adalah obturator sign, yaitu nyeri pada rect lower quadrant ketika dilakukan rotasi internal pada sendi panggul. Caranya adalah fleksikan sendi panggul kanan dan fleksio sendi lutut 90 derajat secara pasif. Lalu, tangan kanan perawat memegang pergelangan kaki dan menarik ke arah luar. Lalu tangan kiri menahan di bagian titik sendi panggul agar tidak ikut bergerak keluar dan sedikit didorong ke arah dalam. Adik, sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang ke-6 ya, Dek, namanya iliopsoas sign ya. Adik bisa miring ke kiri seperti tadi ya, Dek. Yuk, miring ke kiri, Dek. Nah, kakinya lurus semua, Dek. Tangannya di sini. Oke. Sekarang Mbak mulai gerakkan di bagian kakinya ya, Dek. Kakinya lurus, Dek. Nah, lurus seperti ini. Sakit nggak, Dek? Enggak. Kita coba sekali lagi ya, Dek. Sakit nggak? Enggak. Ya, sekarang bisa berbaring lagi, Dek. Yang keenam adalah iliopsoas sign, yaitu nyeri pada right lower quadrant ketika dilakukan dorsofleksi pada paha kanan. Caranya, pasien miring ke kiri, lalu lakukan dorsofleksio sendi panggul kanan secara pasif dengan sendi lutut tetap dalam posisi lurus. Yang kedua, tangan kanan pasien memegang pergelangan kaki pasien, sedangkan tangan kiri menahan bagian bokong. Pemeriksaan ini dapat memprovokasi rasa nyeri pada appendix yang mengalami inflamasi. Sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik yang ke-7 ya, Dek, namanya Baldwin test. Nanti Mbak akan angkat kaki adik ke arah perut ya. Kita mulai ya. Yuk. Terus sakit gak, Dek? Enggak. Nah, kita ulangi sekali lagi ya, Dek. Sakit nggak? Baldwin test yaitu nyeri ketika tungkai kanan ditekuk atau fleksi sendi panggul dan sendi lutut. Ini dapat memprovokasi rasa nyeri karena dapat mengganggu peritoneum yang mengalami inflamasi di sekitar appendix. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan yang terakhir, namanya Markov sign. Jadi nanti adik berdiri ya, nanti Mbak akan contohi dulu seperti apa gerakannya. Sekarang yang terakhir adalah gerakannya namanya Markov sign ya. Jadi nanti adik berdiri jinjit, lalu tiba-tiba diturunkan. Nah, seperti itu ya, bisa? Kita coba mulai, kakinya rapat. Ya, yuk coba mulai, Dek. Jinjit. Coba turunkan langsung. Ya, sakit nggak, Dek, perutnya? Ya. Ulangi sekali lagi ya, Dek. Yuk mulai jinjit. Hentakkan. Ya, sakit nggak? Ya. Yang terakhir adalah Markov sign, yaitu pemeriksaan dengan cara pasien jinjit dan menjatuhkannya secara tiba-tiba. Jika nyeri di bagian right lower quadrant, maka kemungkinan ada appendicitis. Mas Fala, Mbak Wita sudah selesai ya melakukan pemeriksaan fisik appendix manuver. Nah, nanti tadi kan Mas Fala bilang memang tidak ada rasa sakit di bagian perutnya ya, Mas Fala ya. Nah, nanti 2 jam lagi Mbak akan kembali ke sini untuk mengukur suhu Mas Fala. Nanti kalau ada apa-apa bisa panggil Mbak di ruang perawat atau minta tolong ibu, atau nanti tinggal mencet bel ya. Kalau begitu Mbak permisi dulu, kembali ke ruangan. Assalamualaikum.